Ya, apa yang dimaksud dengan seks dengan benar dan tepat atau sesuai dengan firman Tuhan? Akibat dari kesalahpahaman atau ketidakpengertian itu, maka muncullah perilaku atau tindakan yang ya akhirnya banyak muda-mudi Kristen menyalahgunakan seks itu di waktu yang belum Tuhan kehendaki. Untuk itulah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut media Indonesia yang dikutip dari kantor berita Antara, dari survei yang mereka lakukan, ada 85% remaja dan mahasiswa sudah pernah melakukan hubungan seks. Ya, 85% remaja dan mahasiswa sudah pernah melakukan hubungan seks. Kalau hitungan remaja itu kan berarti bisa diukur, kalau tingkat pendidikan berarti bisa masuk dalam zona mulai dari SD lah itu kira-kira. Ya, 85% remaja dan mahasiswa sudah pernah melakukan hubungan seks. Dan sudah pasti saudara, dari 85% ini pasti ada di antara mereka yang beragama Protestan atau yang beragama Katolik. Itu udah pasti lah. Ya. Dan sudah pasti juga dari 85% ini, ya, yang beragama Protestan dan Katolik tadi, mereka itu hari Minggu ke gereja. Setiap hari saat teduh baca firman. Tetapi dibalik daripada semua kehidupan rohani mereka itu, rupanya ada drama, ya, yang berbeda di belakang kehidupan rohani mereka tersebut, yang tidak lain tidak bukan terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan seks yang belum pada waktunya atau misalnya sudah dilakukan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, media cetak lain juga memberikan laporan yang hampir sama. Kebetulan media ini melakukan liputan di daerah Cianjur, yang notabene bagian dari Jawa Barat juga. Laporan mereka menginformasikan bahwa separuh siswa, khususnya di Cianjur, sudah sering melakukan hubungan seks. Lagi-lagi saudara jangan lupa, ini pasti ada orang Kristen. Nah, suatu saat saudara saya penasaran dengan laporan dari media cetak Warta Kota ini. Kebetulan waktu itu saya sedang mengajar di sebuah sekolah teologi di daerah Cianjur dalam mengajar mata kuliah etika. Salah satunya adalah yang sedang lagi kita pelajari hari ini. Lalu waktu itu, hari Minggunya saya kasih tugas mahasiswa saya yang ikut kelas pembelajaran di sekolah teologi itu untuk melakukan wawancara kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda yang mereka ajar di gereja mereka masing-masing. Lalu saya minta mereka melaporkan hari Senin besoknya pada waktu pertemuan kuliah yang berikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hasilnya cukup menggemparkan. Karena mereka memberikan laporan kepada saya. Dari rata-rata anak-anak remaja, pemuda, yang mereka layani, yang mereka ajar setiap minggu di gereja, memberikan laporan yang sama persis seperti yang dilaporkan majalah, yang dilaporkan oleh media koran Warta Kota ini, bahwa rata-rata mereka juga katanya sudah pernah melakukan hubungan seks. Ini sangat mengagetkan. Mengapa? Karena mereka ini saya katakan jadi anak remaja dan pemuda yang rajin ibadah hari Minggu, tetapi saya katakan tadi
Di luar dari kerajinan mereka beribadah, berdoa, baca Alkitab, perilaku, tindak tanduk kehidupan mereka itu jauh dari firman Tuhan. Sehingga saya menjadi sangat yakinlah dengan laporan dari media cetak Warta Kota ini, karena itu sudah dibuktikan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh para mahasiswa saya kepada anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda yang mereka layani. Nah, itu di gereja mereka masing-masing. Apa yang mau saya katakan kepada saudara dalam konteks ini? Ya, benar seperti yang dikatakan oleh media Indonesia tadi, 85% remaja mahasiswa sudah pernah berhubungan seks. Yang memang itu nyata-nyatanya tidak hanya dilakukan oleh agama A, B, C, tapi juga agama Protestan dan Katolik, mulai dari remaja, pemuda, sampai mahasiswa. Saudara, Harian Republika terbitan 1 Maret tahun 2007 juga memberikan laporan yang sama. Sebagai sebab akibat dari tindakan atau perlakuan hubungan seks di luar nikah yang belum umur, yang belum waktunya, yang belum menjadi hubungan suami istri yang sah, itu melahirkan penularan penyakit seksual yang sangat masif. Apa itu maksudnya? HIV/AIDS itu menjadi subur menghinggapi ya anak-anak remaja, anak-anak pemuda, laki dan perempuan. Mengapa? Karena sudah terlalu terbiasa para remaja, mahasiswa itu melakukan hubungan seks sehingga lahirlah penyakit-penyakit yang lain. Maka untuk itu saudara ini memberikan sebuah informasi kepada saudara. Kalau saudara melakukan hubungan seks di luar daripada hubungan suami istri yang sah, maka penyakit HIV/AIDS ini akan bisa menghampiri saudara. Walaupun mungkin itu saudara lakukan dengan pacar saudara. Kan saudara tidak tahu, jangan-jangan pacar saudara juga sudah sering melakukan itu sebelumnya dengan pacar-pacar. Jadi dia dititipkan penyakit HIV/AIDS lewat mantan-mantan yang dulu. Lalu saudara melakukan hubungan seks dengan dia, maka saudara juga akan mendapat penyakit itu. Lagi-lagi dari laporan harian Koran Republika itu juga memberikan informasi hampir 50% remaja dan mahasiswa sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hampir 50% remaja mahasiswa sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi kalau kita lihat, yang 85% tadi kan itu kolaborasi antara remaja, pemuda, dan mahasiswa. Nah, tapi laporan dari Koran Harian Republika ini khusus mahasiswa. 50% dari survei mereka lakukan, dari laporan yang mereka sampaikan, mahasiswa, remaja dan mahasiswa, berarti anak-anak SMA ini, ya, dan mahasiswa sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Artinya, ya, banyak anak-anak remaja, anak-anak mahasiswa yang sudah kehilangan keperawanannya, ya, keperawanannya dan juga keperjakaannya. Dan sudah pasti di balik itu akan ada indikasi kuat dari antara remaja dan juga mahasiswa sudah terinfeksi penyakit kelamin. Ya, salah satunya misalkan HIV/AIDS. Pertanyaannya, siapa di antara saudara yang sudah masuk bagian dari yang 85% atau yang 50% yang sudah pernah melakukan seks? Itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi sekaligus saya mau katakan, saya mau jelaskan, saya mau tegaskan kepada saudara. Tindakan itu, perbuatan itu tidak akan pernah membuat saudara aman dan damai dan nyaman dalam hidup saudara. Bahkan waktu nanti saudara menikah,
ketakutan itu akan makin lebih terasa. Apalagi misalkan suami saudara mendapati saudara tidak lagi perawan, atau istri saudara mendapati saudara tidak lagi perawan, maka bisa bubar itu rumah tangga. Di sisi lain, saudara, sakit penyakit HIV/AIDS terus menjalar. Bukan hanya kepada saudara, tapi juga kepada istri atau suami. Dan saudara tahu HIV/AIDS itu juga bisa menulari anak-anak saudara. Berarti ini keturunan. Maka dengan demikian, saudara, jelas bahwa penyimpangan atau penyalahgunaan atau pemahaman seks yang salah itu sangat dominan, disalahpahami, disalah mengerti, bahkan disalahgunakan oleh anak-anak remaja, pemuda-pemudi di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ada beberapa motivasi atau yang mendorong pria atau wanita untuk melakukan hubungan seks. Beberapa dorongan yang membuat setiap pria atau wanita, remaja dan pemuda itu bisa terdorong untuk melakukan hubungan seks. Yang pertama, lagi-lagi hasil survei. Jadi ini semua bicara masalah fakta dan data. Ada 42,3% orang melakukan hubungan seks, baik laki-laki, baik wanita, mulai dari remaja sampai dengan mahasiswa, saudara. Dasarnya karena suka sama suka. Akibat dari suka sama suka itu mendorong mereka untuk selalu ingin ketemu berdua-duaan. Dan kalau sudah berdua-duaan, saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, walaupun mungkin waktu saudara berdua-duaan dengan pacar saudara, lalu saudara taruh Alkitab di tengah, memisahkan jarak saudara dengan pacar saudara, tidak berarti setan takut menggoda saudara. Ya, untuk memindahkan itu Alkitab supaya saudara dengan pacar saudara bisa melakukan hubungan seks. Jadi maksud saya, jangan saudara berpikir, ya Pak Tony, saya kalau ketemuan dengan pacar saya itu kami dalam rangka saat teduh, baca Alkitab, itu omong kosong itu. Atau mungkin juga, kalau kami janjiannya ketemuannya itu di gereja kok Pak. Emang kalian kira setan takut datang ke gereja? Nggak takut itu setan tuh. Setan itu hanya takutnya sama Yesus kok. Sama bangunan gereja nggak takut dia. Termasuk mungkin saudara, pakai anting salib. Jangan saudara berpikir, pacar saya kan dia pakai anting salib, bahkan saya juga pakai kalung salib. Maka kalau kami ketemuan, jumpa, nggak mungkin kami jatuh dalam dosa. Iblis takut itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, 42,3% ini dikatakan tadi, dasar mereka untuk dasar mereka ini untuk dasar mereka untuk melakukan hubungan seks karena mereka selalu sering ketemuan atau suka sama suka. Maka untuk itu beberapa minggu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara, hati-hati kalau konsep dan tujuan berpacaran saudara itu hanya karena dasar suka loh. Karena kalau karena dasar suka, itu akan berpotensi merongrong saudara, mendorong saudara untuk melakukan dosa, yaitu hubungan seks. Dan ini dibuktikan dengan hasil survei 42,3%. Remaja dan pemuda-mudi Kristen itu melakukan hubungan seks karena dasar suka sama suka. Ya. Nah, mengapa suka sama suka ini bisa menjadi penyebab remaja dan muda-mudi Kristen bisa melakukan hubungan seks? Karena perasaan suka sama suka ini, saudara, aku belum tentu dari Tuhan. Dasar suka sama suka ini lebih banyak didasari oleh nafsu, oleh birahi, oleh keinginan daging sebenarnya.
Apalagi kalau orangnya belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, ditambah lagi orang itu tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, lagi-lagi orang itu juga apa? Tidak komitmen dan setia untuk apa? Mengalami terus perubahan dan pertumbuhan. Udah jadilah sudah. Maka hati-hati. Jangan saudara terlalu mudah menyimpulkan kalau langsung waktu lihat seorang pria atau wanita lalu saudara langsung jatuh cinta atau langsung ada rasa suka yang amat dalam. Jangan terlalu mudah saudara menyimpulkan ini rasa suka ini pasti dari Tuhan. Belum tentu. Kadang-kadang itu banyakkan dari setan. Sehingga dari hasil survei ini dikatakan 42,3%. Dasar suka sama suka itu merongrong, mendorong muda-mudi Kristen untuk melakukan seks di luar nikah. Bahkan kadang-kadang di sini dari hasil survei, dasar suka sama suka itu kan sifatnya kan subjektif, bisa berubah-ubah dia. Yang artinya apa? Dia tidak hanya bisa melakukan hubungan seks terhadap satu orang, terhadap satu pasangan, terhadap pacarnya, tapi juga bisa terhadap perempuan-perempuan lain atau laki-laki lain. Bisa. Karena tadi suka sama suka itu mendorong dia ya untuk juga apa? Bergonta-ganti pasangan. Maka untuk itu saya berkali-kali sampaikan, ya orang yang suka gonta-ganti pacar, orang ini pasti yang mendorong, yang mendasari dia adalah karena suka sama suka. Sehingga ya dia begitu mudah jadian. Lalu setelah jadian targetnya cuma satu, lakukan hubungan seks. Kalau sudah selesai lakukan itu, buang ke tempat sampah pacarnya, lalu cari lagi korban baru. Itu aja. Ada 9% karena alasan ekonomi. Siapakah mereka ini? Yang menjual diri menjadi wanita tunasusila. Ada memang faktor masalah ekonomi. Ya, mereka-mereka ini adalah wanita tunasusila. Atau bisa juga profesi pekerjaan mereka ini menjadi germola. Nah, sekarang kan cukup masif kita lihat prostitusi secara online. Ya. Dan bahkan ngeri. Ya. Udah melakukan hubungan seks dengan pacarnya, lalu pacarnya yang laki-laki menyuruh pacarnya yang perempuan, menjual pacarnya yang perempuan untuk ya melakukan hubungan seks dengan pria lain. Parah sekali kan seseorang. Bahkan ada lagi yang lebih parah. Orang tuanya menjual anak perempuannya untuk melakukan hubungan seks dengan laki-laki hidung belang. Supaya anak perempuannya ini tidak hamil. Ya, selalu dibawa ke dokter setiap bulan. Jadi memang ada 9%. Pertanyaannya kira-kira, adakah mahasiswa ya yang bisa masuk dikategorikan dalam 9%? Ada. Ada. Jadi di sisi lain, di samping dia sebagai mahasiswa, tapi dia juga jual dirinya. Bisa juga karena misalkan kiriman dari orang tua tidak cukup. Ya. Tapi itu adalah keputusan yang salah. Maka dulu di zaman saya ada istilahnya namanya ayam kampus. Itu namanya bukan ayam sungguhan ya. Bukan ayam sungguhan yang dipelihara dosen, karyawan, dan rektor di kampus. Bukan. Itu istilah analogi itu kayak ayam kampus itu. Siapa yang dimaksud dengan ayam kampus itu? Mahasiswi, ya mahasiswi yang profesinya dan pekerjaannya di samping mahasiswa juga apa? Mencari korban. Baik dari antara sesama mahasiswa, lalu dia dapat bayaran uang kan gitu. Atau juga dari dosen. Bahkan pernah saya jumpai, saudara, seorang mahasiswa karena memang orangnya malas ya. Ya, dia rela untuk melakukan hubungan seks dengan dosennya supaya dia lulus. Saya nggak usah sebut nama kampusnya. Oke. Ada 50% karena menggunakan alat kontrasepsi yang dijual bebas. Apa itu? Kondom. Untuk itulah kenapa ya
minimarket, Indomaret, Alfamart, dan juga toko-toko swalayan yang lain. Ada aturan khusus bahwa mereka itu tidak boleh di sembarangan tempat menaruh kondom. Mengapa? Supaya anak-anak kecil, remaja, dan pemuda tidak gampang untuk mengambilnya. Maka kadang-kadang kalau orang membeli itu kan harus langsung kepada kasirnya. Sebenarnya tadinya pada alasan berpikir kenapa perlu dibuat kondom ini. Ini digunakan bukan untuk remaja dan pemuda. Bukan. Tapi sebenarnya itu lebih dialamatkan dipergunakan untuk suami istri yang sah. Suami istri yang sudah diberkati, yang sudah menikah dengan sah. Kalau misalkan suami istri ini tidak menginginkan akan adanya kelahiran anak ke-3, 4, ke-5. Ke situ arahnya sebenarnya. Tetapi saudara, terjadi penyalahgunaan alat kontrasepsi atau kondom itu. Di mana orang sekarang bebas sebebas-bebasnya membeli lewat online, kan? Suatu saat saya minta tolong kepada salah satu anak didik saya, dia sedang praktek di Papua. Dia kebetulan praktek di rumah sakit di Papua. Lalu saya minta tolong ke dia untuk coba menanyakan kepada orang-orang yang dilayani, pasien yang dilayani oleh dia, sejauh mana sih ya pasien-pasien yang dilayani dia, anak-anak rata-rata ya saudara, remaja pemuda. Sejauh manakah mereka sudah pernah melakukan hubungan seks? Dari wawancara yang dilakukan oleh anak binaan saya ini, dia berikan laporan ke saya bahwa ya hubungan seks di luar nikah yang dilakukan oleh anak-anak, remaja, dan pemuda dan mahasiswa di sana juga sudah begitu masif, sudah begitu sering, sudah banyak dilakukan. Dia bilang ke saya, Bang Tony, di sini sangat subur penyakit HIV/AIDS. Dan salah satu penyebab daripada penyakit HIV/AIDS itu dia bilang, karena di sini anak-anak sekolah, remaja, dan pemuda mahasiswa sudah terbiasa melakukan hubungan seks. Ditambah lagi karena mereka dengan begitu mudahnya mendapatkan alat kontrasepsi atau kondom di warung-warung kecil. Ya, di Indomaret, Alfamart, atau juga swalayan. Jadi mau saya katakan kepada saudara, ya, dengan adanya alat kontrasepsi itu tidak berarti meminimalkan tindakan penyalahgunaan seks, justru mempersubur ke negara. Karena kenapa? Mahasiswa bisa memakai alat kontrasepsi itu untuk melakukan hubungan seks dengan pacarnya supaya tidak hamil, kan? Tapi harus saya katakan, mungkin saudara tidak hamil, mungkin saudara tidak perjaka lagi, tapi jangan lupa mata Tuhan ada di mana-mana loh. Tuhan tidak bisa dibohongi. Yang artinya apa? Kita berkata apa yang kau tabur akan yang kau tuai. Perilaku dan tindakan masa remaja dan masa muda saudara, kalau saudara gunakan, kalau saudara manfaatkan untuk berbuat dosa dengan melakukan hubungan seks, pasti akan Tuhan kenakan hukuman atau sanksi kepada saudara. Atau lambat bentuknya bisa juga munculnya penyakit HIV/AIDS. Hilangnya keperawanan dan keperjakaan saudara. Tiba-tiba saja saudara bisa hamil di luar nikah. Dan itu akan mengakibatkan saudara tidak lagi bisa kuliah dengan leluasa. Karena kenapa? Saudara sudah bunting. Maka pasti saudara akan malu bertemu dengan teman-teman di kampus. Bagi para laki-laki apa? Engkau akan diuber-uber, engkau akan diburu, engkau akan diminta pertanggungjawaban oleh perempuan dan orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah saudara buat. Maka kalau sudah di situ, kira-kira apa yang terjadi? Tidak akan mungkin saudara bisa fokus dan konsen menyelesaikan tugas studi saudara, maka dua-duanya akan
berhenti kuliah, dan kalau sudah berhenti kuliah, kira-kira apa? Masa depannya alam, artinya apa? Sudah putus sampai di situ. 90% dari mereka paham nilai-nilai agama dan tahu bahwa itu dosa. Ini menarik lagi. Artinya apa? Rata-rata remaja, pemuda, dan mahasiswa yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan kudus, di luar pemberkatan oleh Tuhan. Mereka itu punya agama. Maka saya katakan dari hasil survei tadi, pasti itu ada agamanya Protestan, pasti itu ada agamanya Katolik. Dan tidak cukup hanya di situ. Mereka rajin berdoa, mereka rajin baca Alkitab, mereka rajin beribadah, mereka juga rajin melayani. Dan bahkan mereka tahu melakukan hubungan seks bebas itu adalah dosa. Mereka tahu itu. Yang artinya apa? Ganjarannya, hukumannya, neraka lu. Tapi, toh juga, masih banyak remaja muda-mudi yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Apa artinya ini, saudaraku? Karena remaja, pemuda-pemudi, mahasiswa belum sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus. Maka penyimpangan seks itu akan mudah dan subur. Ada 50% dari para remaja mahasiswa mengaku, iya, mereka terdorong untuk melakukan hubungan seks dengan pacarnya, dengan temannya, di sekolah, di kampus, di kosan, itu karena mereka senang, cenderung suka menonton film gambar porno. Maka hati-hati dengan handphone saudara. Handphone ini bisa saya ibaratkan ini seperti pedang bermata dua ini, handphone ini saudara. Kenapa? Di sisi lain handphone ini bisa saudara pakai untuk mengefektifkan komunikasi atau juga menolong saudara mencari informasi sehubungan dengan pelajaran saudara. Bahkan lewat handphone ini saudara bisa pakai ini untuk baca firman Tuhan. Tapi di sisi yang lain saudara harus tahu sadar, handphone ini dalam hitungan detik bisa juga saudara salah gunakan untuk mendownload, untuk menyimpan, untuk menonton gambar film porno. Waktu itu saudara lakukan, maka cepat atau lambat apa yang saudara lihat, apa yang saudara tonton itu langsung terekam di otak bawah sadar saudara. Apa yang saudara tonton itu. Lalu itu akan terus tersimpan di sana. Dan sekaligus juga gambar dan film porno yang sudah terekam di bawah otak sadar saudara. Itu akan selalu terus mendorong dan merangsang saudara untuk selalu berusaha mencari kesempatan dan peluang untuk melakukan hubungan seks. Dengan siapa saja. Bisa juga dengan saudara sendiri. Bisa juga dengan teman di sekolah, di kampus, di kos, bahkan teman satu pelayanan. Maka hati-hati dengan handphone saudara. Maka untuk itu jangan berikan ruang sedikit pun untuk menyediakan hati, pikiran, dan perasaan, tangan dan kaki, mata, mulut, telinga saudara untuk menonton film porno atau gambar-gambar porno. Mungkin saudara bertanya, Pak Tony kira-kira kalau hanya cuma lihat, hanya cuma nonton, dosa enggak? Kita cek ayatnya ya. Yanto, baca dulu Markus pasal ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oke, baik. Saudara perhatikan. Saudara baru lihat doang, baru nonton doang,
mungkin saudara tidak akan pernah mencari korban. Mungkin saudara tidak akan pernah melampiaskan hawa nafsu birahi saudara melakukan hubungan seks dengan orang lain. Baru lihat doang. Lihat, sudah ada dosanya. Sudah ada hukumannya. Sudah ada konsekuensinya. Dari Markus 7 ayat 21-23 jelas. Sebab dari hati orang, berhati loh ini, timbul pikiran jahat, percabulan. Percabulan itu artinya apa? Menyimpan, ya, mengingat, melihat gambar, film, porno atau orang telanjang. Ya, itu sudah bagian daripada perzinahan. Itu sudah bagian daripada dosa. Walaupun mungkin saudara mengatakan, tapi kan Pak Tony saya nggak praktik loh Pak. Betul. Tetapi saya katakan tadi, waktu saudara lihat gambar dan film porno itu, kan langsung terekam di otak bawah sadar saudara. Dan juga terekam di hati. Ya. Maka waktu dia terekam, tersimpan di hati dan otak saudara, di situ saudara sudah berdosa, sudah berzina. Sudah melakukan percabulan. Pertanyaannya, Pak Tony ada nggak kira-kira bedanya dosa yang hanya sekedar berzina di hati dan pikiran dengan orang yang sudah sungguh-sungguh melakukan hubungan seks itu secara langsung? Ada bedanya konsekuensinya enggak? Enggak, sama. Hukumannya sama, yaitu apa? Orang berdosa. Hukumannya sama, yaitu apa? Orang yang masuk neraka. Hukumannya sama, orang yang akan dihukum oleh itu. Orang yang akan pasti dikasih ganjaran oleh itu. Untuk itu kita berkata, jagalah hati, pikiran, perasaan, kan gitu. Bukan hanya tangan dan mulut dan kaki kita, bukan. Hati, pikiran, perasaan, mata, mulut, telinga, dan hidung. Maka catatan poin penting buat saudara. Jangan pernah sekali-kali menuruti keinginan nafsu birahi, menuruti keinginan hati saudara, pikiran saudara, mata saudara untuk apa? Menonton, melihat gambar film porno. Untuk itulah sebenarnya Menkominfo itu dikasih tugas oleh Presiden untuk apa? Menyeleksi setiap gambar atau film-film yang bersifat pornografi. Tapi kadang-kadang hari ini dihapus. Ya, hitungan menit kemudian sudah banyak lagi yang masuk. Artinya apa? Sistem yang dimiliki oleh Menkominfo nggak cukup rupanya mengcover itu. Artinya kembali kepada diri masing-masing kan, harus jaga hati dan pikiran. Jadi saudara, ya supaya saudara jauh terhindar dari perzinahan di hati, di pikiran, perasaan yang nanti akan mendorong saudara, merombong saudara untuk mencari korban baru atau untuk mengorbankan diri, melakukan hubungan setelah menikah, maka buanglah itu gambar film-film porno dan bertobatlah mulai hari. Karena kalau sudah terlalu sering saudara menonton dan melihat itu, cepat atau lambat saudara akan mencari korban baru. Biasanya korban itu biasanya yang dicari itu sebagai kompensasi atau pelampiasannya itu bukan orang jauh loh, bukan. Orang dekat biasanya. Siapa? Bisa juga adiknya, kakaknya, bisa juga. Ya, tetangga kosnya. Bisa juga teman satu pelayanan, teman satu gereja. Jadi hati-hati. Maka saudara, ya, kalau mau milih pasangan hidup, lihat track record orang ini. Otak dan pikirannya sering dikuasai oleh gambar film porno enggak? Karena kalau itu yang sedang menggerogoti hati dan pikirannya, ya, orang ini tidak akan pernah puas dengan memiliki pasangan satu enggak. Maka hati-hati untuk hal itu. Ini harus saudara jauhi, harus saudara hindari. Nah, ada memang beberapa pandangan yang salah di dalam memahami, mengerti, dan juga menyalahgunakan seks. Pandangan yang salah, pemahaman yang salah, konsep yang salah tentang seks yang mengakibatkan mereka mempergunakan seks itu
dengan cara yang sempurna. Yang pertama, saudara, akan berangkat bahwa seks itu dianggap sesuatu hal yang kotor, sesuatu hal yang najis. Artinya apa? Kalau bicara masalah tentang seks, haram hukumnya. Dosa besar. Dengan mereka selalu berpikir, seks itu pasti sesuatu hal yang bersifat kotor dan najis. Atau selalu berhubungan dengan dosa. Sehingga harus dihindari. Dengan cara apa? Nggak usah diomongin, nggak usah dibicarakan, nggak usah diajarkan kepada anak-anak remaja dan pemuda. Ini konsep ini salah. Saudara tahu, pemahaman yang salah inilah yang mengakibatkan ya hamba-hamba Tuhan, orang tua tidak cukup pengetahuan, pemahaman dan pengertian mereka tentang memahami seks dengan benar. Sehingga apa? Mereka tidak memberitahu, mereka tidak mengajarkannya kepada anak-anak didik mereka. Apa akibat yang ditimbulkannya? Akhirnya saudara yang masih remaja dan pemuda, penasaran kan? Akibat rasa penasaran itu, maka saudara mencari informasi dari internet. Apa itu seks? Lalu waktu saudara cari di sana, saudara berjumpa dengan yang namanya gambar porno dan film porno. Dan kalau saudara lihat dan saudara tonton itu, apa kira-kira yang akan terjadi selanjutnya? Pasti yang ada di hati dan pikiran saudara, siapa ya kira-kira yang akan saya jadikan untuk melampiaskan keinginan nafsu birahi. Inilah yang saya katakan tadi, mengakibatkan suburnya penyalahgunaan atau penyimpangan atau hubungan seks di luar nikah. Jadi ini berbahaya, pemahaman dan pandangan ini. Yang artinya apa? Pendidikan seks itu perlu diajarkan. Jangan memang sejak dari kandungan. Jangan memang waktu lagi balita, lah paham itu. Tapi kalau sudah masuk dalam ranah remaja, berarti SMP kan, paling rendah itu. Atau SMP, SD kelas 12 lah gitu kira-kira. Ya kelas 6 gitu ya. Udah perlu diajarkan kok sebenarnya oleh para guru-guru di sekolah. Nah, kalau di perguruan tinggi, dosen. Makanya saudara, ini alasannya kenapa saya ajarkan ini kepada setiap mahasiswa saya, termasuk saudara. Ini alasannya kenapa juga anak-anak saya juga saya ajarkan harus tahu ini. Supaya mereka tidak penasaran, lalu tidak mencari informasi dari internet. Lebih baik mereka tahu dari bapaknya. Supaya saudara juga tidak perlu mencari informasi tentang seks itu dari orang lain. Dengarkan aja penjelasan saya. Karena kenapa? Kalau penjelasan saya itu berbasis Alkitab. Membimbing dan mengarahkan hati dan pikiran saudara. Supaya lurus memahami seks. Jangan bengkok. Karena kalau saudara cari dari internet, saudara akan disajikan dengan gambar film porno kan? Mereka sebaiknya memang orang tua, guru sekolah minggu, guru agama, dosen harus jelaskan ini kepada anak didiknya. Nah, jadi saudara, ini perlu diajarkan. Karena kalau nggak diajarin dengan terang firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, potensi anak-anak muda dan remaja seperti saudara itu kan rasa penasarannya tinggi. Ingin tahu segala sesuatunya, walau belum umur, belum waktunya kan. Maka lebih baik diajarin oleh guru, oleh dosennya. Supaya apa? Pemahamannya benar, konsepnya benar. Ya, itulah saya katakan tadi kenapa bahasan ini saya ajarkan kepada saudara-saudara supaya saudara tidak mencari informasi dari informasi yang bohong, informasi hoax, ya dari luar sana yang tidak bertanggung jawab. Karena itu akan merusak hati dan pikiran saudara. Karena kalau saudara dapat informasi yang salah, maka saya katakan tadi itu akan berakibat fatal di mana saudara pasti akan didorong oleh informasi yang salah. Taruhlah misalkan oleh gambar atau film porno yang saudara tonton itu untuk apa? Mencari korban baru. Melampiaskan hawa nafsu saudara. Saya perlu ingatkan ya, bicara masalah hubungan seks ini bukan hanya saja pihak laki-laki yang selalu lebih dominan, lebih mudah terdorong untuk melakukannya. Enggak, banyak juga kok perempuan-perempuan. Saya udah lihat dengan mata kepala sendiri. Kadang-kadang geleng-geleng kepala saya. Karena kenapa? Ya, perempuannya agresif. Bayangin saudara, perempuannya yang mencari terus pacarnya. Perempuan yang terus
menyosor sama pacarnya. Pacarnya biasa-biasa aja. Tapi perempuannya selalu dekatin pacarnya. Saudara tahu, motivasi perempuan itu hanya supaya kebutuhan seksnya dipenuhi. Kacau kan? Jadi jangan saudara berpikir hanya laki-laki yang paling berpotensi besar, dorongan seksnya tinggi. Enggak, perempuan juga banyak. Tapi lagi-lagi, karena tidak pernah diajari oleh orang tuanya, atau juga oleh guru atau dosennya waktu kuliah. Sehingga apa? Dia mencari dari sumber yang tidak bertanggung jawab dengan nonton film porno atau cerita dari temannya. Lalu ujungnya apa? Dia berpraktek ria dengan pacarnya atau dengan orang. Saudara, seks itu kan bicara tentang alat kelamin kan? Ya, seks itu salah satu artinya adalah alat kelamin. Oke. Alat kelamin laki-laki namanya penis. Ya. Alat kelamin perempuan namanya vagina. Itu bukan aib, itu bukan dosa. Itu kan pelajaran biologi kan? Yang jadi dosa itu adalah waktu para laki-laki mempergunakan penisnya belum pada waktunya. Artinya apa? Belum diberkati oleh Tuhan sebagai suami istri dan sah. Tidak boleh. Waktu para perempuan mempergunakan vaginanya atau alat kelaminnya dengan pacarnya, ya itu dosa besar, loh. Kecuali kalau sudah berumah tangga jadi suami dan istri. Jadi, untuk itulah waktu saudara dulu belajar biologi, kan dijelaskan guru ini sebenarnya. Cuman kadang-kadang tidak dihubungkan oleh guru hubungannya dengan penyimpangan seks. Tidak dihubungkan ke situ. Ya. Tapi harusnya harus dijelaskan. Kenapa Tuhan kasih perempuan itu alat kelamin vagina? Kenapa Tuhan kasih laki-laki itu punya alat kelamin penis? Harus jelas enggak? Tujuannya tidak lain tidak bukan. Karena dengan vagina dan penis itu, maka laki-laki dan perempuan bisa produktif punya keturunan. Maka dengan demikian, gunakanlah itu kalau sudah menjadi suami dan istri yang sah. Kan gitu. Artinya, kalau masih pacaran, nggak boleh. Haram hukumnya. Masuk neraka itu. Apalagi kalau masih baru PDKT. Nah, itu haram. Penggunaannya penis dan vagina itu hanya kalau saudara sudah menjadi suami dan istri yang sah. Dan sudah diberkati di gereja. Titik. Dan itu pun hanya bisa dipergunakan kepada suami sendiri dan juga kepada istri sendiri. Tidak boleh kepada istri tetangga, tidak boleh kepada suami tetangga. Juga tidak boleh kepada mantan, tidak boleh. Maka dengan demikian Ulangan pasal 31 ayat 13 berkata, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu. Intinya apa? Ulangan pasal 31 ayat 13 ini. Anak-anak remaja, pemuda, dan mahasiswa itu perlu diajar dan dibimbing, dikasih pemahaman dan pengertian yang sesuai firman Tuhan. Ya, apa mereka dikasih alat kelamin vagina untuk perempuan? Untuk apa laki-laki dikasih alat kelamin penis? Tidak lain tidak bukan untuk menghasilkan keturunan, bukan untuk dipakai pada saat pacaran, bukan. Maka selama dalam masa remaja pemuda, ya harus dijaga, harus dirawat, jangan digunakan dulu untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, karena kenapa? Belum ranahnya, belum waktunya. Jadi mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Untuk apa laki-laki dikasih alat kelamin yang berbeda dengan perempuan. Dan kapan itu semestinya dipakai dan digunakan. Itu perlu dikasih tahu. Karena kalau tidak dikasih tahu kapan waktunya itu dipakai dan dipergunakan. Selain daripada kalau sudah jadi suami istri. Maka apa yang terjadi? Kalian itu akan hobinya apa? Menyalahgunakan kan? Dengan cara apa? Ya, waktu pacaran sudah memakai alat kelamin itu. Dan itu yang menyebabkan saya katakan tadi apa? Kehilangan keperawanan, kehilangan keperjakaan, atau
hamil di luar nikah. Yang berakibat apa? Muncul sakit penyakit HIV/AIDS. Ini pahami. Yang kedua, ini pandangan yang salah dulu. Seks dianggap hanya untuk kenikmatan daging saja. Banyak remaja muda-mudi Kristen beranggapan bahwa seks hanya sebagai sarana untuk kenikmatan daging. Bahaya loh pemikiran ini, saudara. Kalau seks itu dipahami hanya sekedar untuk kenikmatan daging, berbahaya di pemahaman ini. Karena pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang salah ini, yang menganggap seks itu hanya untuk kenikmatan daging saja, itu akan menggerus, mendorong remaja muda-mudi Kristen. Untuk apa? Semangat, terdorong untuk memikirkan, untuk melampiaskan, bahkan untuk melakukan hubungan seks. Belum pada waktunya tuh. Untuk itu kenapa? Sudah begitu masif, sudah begitu subur tindakan seks dilakukan ya oleh anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, termasuk juga sampai kepada orang dewasa dan orang tua. Di Indonesia khususnya dan juga di dunia sangat tinggi, saudara. Nah, kenapa? Itu tadi mereka berpikir seks itu hanya untuk kenikmatan daging. Jadi artinya apa? Nggak apa-apalah. Pakai aja, walaupun masih SD, walaupun masih SMP, walaupun masih SMA, masih mahasiswa. Kan yang penting kan saya dapat menikmati. Salah itu. Seks itu bukan untuk kenikmatan daging, saudara. Bukan. Untuk itulah saudara, ada terlalu banyak penyimpangan atau tindakan perlakuan seks di luar nikah. Yang tiap hari, yang tiap-tiap waktu bisa kita baca di berbagai media cetak, bahkan berbagai media elektronik, bahkan juga media sosial. Di mana seringkali kita bisa banyak mendengar berita terjadinya kasus pemerkosaan di berbagai tempat. Di sekolah, di gereja, di kampus. Ya. Bahkan hubungan seks terjadi di antara sesama anak SD, SMA, SMP, mahasiswa, karyawan, ASN, PNS, bahkan pengusaha, padahal sudah punya suami atau istri kan, tapi apa? Masih selingkuh juga. Atau politisi. Nah, kita banyak juga mendengar berita. Ya, ada pejabat, camat, bupati, gubernur, menteri, ya, politikus, anggota DPR, ya, terjebak dengan kasus apa? Penyalahgunaan seks. Padahal sudah punya istri dan juga sudah punya suami. Padahal masih anak-anak remaja, masih anak-anak mahasiswa kan. Tapi sudah ke sana otaknya. Karena itu tadi, yang ada di pikirannya, seks itu hanya untuk kenikmatan. Dan ini adalah pemahaman yang amat berbahaya. Ya. Mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal 6. Mesius baca dulu 1 Korintus pasal 6. Ayat 9 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah.
Tetapi tubuh bukanlah untuk pencabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada pencabulan? Sekali-sekali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingkatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkan dirimu dari pencabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan pencabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Nah, saudara coba perhatikan 1 Korintus pasal 6 ini mulai dari ayat 9 ya. Jelas sekali dari yang sudah dibacakan, khususnya di bagian B ayat 9. Janganlah sesat. Orang cabul ini kan berarti orang yang melakukan hubungan seks ya. Orang yang melakukan perzinahan baik di hati, di pikiran, tindakan, dan perbuatan. Ya. Penyembahan berhala, orang berzina. Itulah tindakan dosa di hadapan Tuhan. Bahkan, banci. Coba lihat. Ada kata banci kan? Siapa itu banci? Bencong kan? Coba lihat tuh. Di ayat 9 bagian B. Banci. Itu perilaku tindakan orang berdosa itu. Jadi nggak pernah Tuhan ciptakan saudara laki-laki ini jadi bencong. Nggak ada itu. Harus paham ini ya. Karena sekarang, ya ada banyak gerakan-gerakan ya, yang diprakarsai oleh para banci-banci, oleh para bencong-bencong, saudara, untuk mengeksistensikan diri mereka. Bahkan baru minggu lalu mereka buat semacam seminar lah, atau semacam peragawati gitu ya, yang akhirnya digerebek oleh polisi. Nah, ingat sekali lagi. Ya, banci, bencong itu bukan ciptaan Tuhan. Itulah tindakan orang berdosa sebagai akibat kejatuhan dosa warisan dari Adam dan Hawa. Ya, ini lagi-lagi harus paham. Jadi jangan bangga, jangan senang jadi bencong atau jadi banci. Ya, jangan saudara berpikir, wah kayaknya banci keren juga nih. Ya, bisa dekat-dekat dengan semua wanita kan gitu. Nah, saya ingatkan juga untuk para perempuan. Kebalikan dari banci apa kira-kira? Kalau perempuan, ya, yaitu sebuah tindakan dan perilaku, ya, yang mengesankan diri sebagai pria. Ya, itu juga bukan perempuan normal itu. Itu juga bukan perempuan yang Tuhan ciptakan dia begitu enggak. Jadi nggak pernah Tuhan ciptakan banci atau ya bencong, nggak pernah loh. Orang itu yang memilih menjadi apa? Memiliki perilaku banci, dan itu adalah tindakan di bawah dia. Nah, sebaliknya perempuan, ya, engkau diciptakan oleh Tuhan, jelaskan perempuan, ya, yang artinya kelaminmu berbeda dengan laki-laki kan? Ya, memang untuk itu. Kalau ada pertanyaan begini, Pak Tony, kira-kira operasi jenis kelamin itu sesuai firman Tuhan nggak? Nggak sesuai firman Tuhan. Gitu. Ya, kecuali kalau kasus tersendiri, bawaan lahir, misalkan nih, laki-laki ya, tapi rupanya, ya, dia memiliki dua alat kelamin, penis dan vagina. Ya, untuk itu dokter harus memilih mana yang lebih dominan, sifat dan karakter si anak ini, lebih kepada laki-laki kah atau ke perempuan? Kalau lebih kepada perempuan berarti, ya, alat kelamin penisnya itu harus dibuang. Maka dibiarkan dia punya vagina. Kalau karakternya lebih kepada laki-laki, berarti alat kelamin vaginanya harus dibuang. Maka dia ini hanya boleh memiliki satu alat kelamin, yaitu penis laki-laki. Jadi kalau normal saudara diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini dengan jenis kelamin yang jelas laki-laki misalkan penis, perempuan vagina, tidak boleh, tidak dikehendaki, dilarang oleh Tuhan. Untuk apa? Ganti alat kelamin. Oke, jelas ini ya. Oke. Nah, terus dikatakan dalam ayat berikutnya saudara, di dalam
Ayat 13, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Artinya apa? Tidak boleh saudara seenaknya menyalahgunakan tubuhmu, dagingmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk alat kelamin saudara, vagina atau penismu tidak boleh kau gunakan sesuka hatimu pada waktu engkau masih remaja, pemuda, dan mahasiswa. Maka untuk itu tidak boleh menyalahgunakan itu untuk melakukan hubungan seks, kecuali kalau bersama dengan suami dan istri, kalau sudah diberkati di gereja dengan itu ya. Jadi saudara, sekali lagi ayat ini sangat jelas menekankan dan menegaskan bahwa tidak boleh menyalahgunakan seks itu, alat kelamin itu, untuk apa? Hanya melampiaskan keinginan daging. Rusak negeri ini, rusak dunia ini, rusak kehidupan saudara. Kalau orientasi cara berpikirnya, seks itu hanya untuk kenikmatan daging. Karena akan muncul perilaku-perilaku seks di luar nikah. Mulai dari SD, SMP, SMA, mahasiswa, sampai dengan orang tua. Ya. Nah, untuk itu pasangan suami istri yang sudah sah, dia tidak boleh juga melakukan hubungan seks dengan perempuan lain atau dengan laki-laki lain. Nggak boleh. Hanya bolehnya dengan suaminya dan istri. Tidak. Nggak ada buka gurung dan tutup gurung. Tidak ada. Ya. Jadi saya katakan tadi, kenapa HIPS begitu sudah berkembang di dunia ini, bahkan di negeri kita tercinta ini? Karena konsep ya mayoritas orang tentang seks itu masih banyak di dalam konsep yang salah dan bengkok, yaitu apa? Hanya untuk kenikmatan daging. Sehingga saya katakan tadi, masih anak-anak, remaja, pemuda, mahasiswa sudah berbiasa melakukan hubungan seks. Nggak di rumah, nggak di sekolah, di kantor, di kampus, di gereja, di semua tempat ada dipakai. Nah, itu juga menjadi penyebab kenapa orang sudah berumah tangga, sudah jadi pejabat, sudah jadi politisi, sudah jadi camat, bupati, gubernur, gitu kan? Masih juga melakukan hubungan seks dengan wanita lain, pria lain. Karena gitu, konsep berpikirnya itu seks hanya untuk kenikmatan daging. Dari ini silakan di pemahaman ini. Yang ketiga, pemahaman yang salah tentang seks. Yang ketiga, seks itu hanya dijadikan untuk apa? Komersialisasi. Apa ini artinya? Seks itu hanya dimanfaatkan, dipakai untuk mencari atau meraup sebanyak mungkin uang. Maka itu juga alasannya kenapa di Indonesia sangat subur dan berkembang tempat-tempat prostitusi. Mulai dari Aceh sampai ke Papua, mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Dan kadang-kadang tempat itu diawasi, dijaga oleh pihak keamanan, oknum. Banyak mereka berkedok, bersembunyi di balik apa? Diskotik lah, ya. Apalagi salon plus-plus. Salon plus-plus itu jangan saudara pikir, ya salon apa namanya, lupus, bukan. Itu salon yang sebenarnya itu tempat prostitusi, di mana karyawan-karyawan perempuan-perempuan yang di situ sebenarnya itu wanita tunasusila. Ya, yang sebenarnya mereka itu mengharap laki-laki yang datang, kan gitu. Ada namanya panti pijat plus-plus. Padahal itu tempat prostitusi. Ada namanya pelayanan khusus di hotel-hotel berbintang loh. Dan mereka ini, saudaraku, kadang-kadang dikasih izin oleh pemerintah. Bahkan mereka juga bayar pajak mahal loh. Kenapa? Karena konsep berpikirnya, seks itu hanya untuk komersialisasi, hanya untuk mencari uang sebanyak mungkin. Bahkan saya mau jelaskan juga kepada saudara, kadang-kadang ada juga pengusaha-pengusaha Kristiani loh, pengusaha-pengusaha Kristiani, majelis pula di gereja. Saudara tahu bisnisnya apa? Bisnisnya prostitusi. Bayangin tuh. Persembahan yang dia bawa, yang dia kasih ke gereja, sumbangan yang dia kasih dari ke gereja, itu dari bisnis prostitusinya. Coba itu. Ya.
Bahkan kadang-kadang tempat-tempat prostitusi saya sebutkan tadi, ya diskotik lah, salon plus-plus lah, panti pijat plus-plus, hotel berbintang, itu saya katakan tadi dikasih izin oleh negara itu. Dan di Bandung juga itu banyak. Dan di seluruh kota-kota besar Indonesia. Karena kenapa? Orientasinya seks itu hanya untuk mencari uang. Memang bisnis di dalam, ya, penyalahgunaan seks ini sangat masif. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di semua negara-negara di dunia. Ya, terjadi. Dan ini sebenarnya termasuk ya salah satu ya penyimpangan, salah satu bentuk penyimpangan yang amat salah satu bentuk penyimpangan tertua yang dilakukan oleh manusia. Karena kenapa? Seks sebagai alat komersialisasi ini sebenarnya terjadi juga di zaman Lot. Ingat ya, kasus Lot ya. Di mana Sodom dan Gomora Tuhan tenggelamkan kan itu. Karena di sana sudah subur sebenarnya penyimpangan seks, di mana di sana sudah sering juga muncul ya tempat-tempat prostitusi. Bisa juga disebut namanya hiburan malam, diskotik, salon plus-plus, panti pijat. Makanya Tuhan tenggelamkan kota Sodom dan Gomora. Karena tingkat amoralitas manusia di sana sudah sampai titik maksimum Tuhan. Ya, jadi ini persoalan, saudara. Nah, jadi maraknya tempat-tempat prostitusi yang disebutkan di atas tadi, saudaraku, ya itu telah mengikut serta menyuburkan, ya, atau menumbuh kembangkan, atau memfasilitasi anak-anak remaja, pemuda, mahasiswa, orang-orang sudah menikah, pejabat, para politisi, untuk apa? Untuk semakin lebih mudah melakukan hubungan seks di berbagai tempat-tempat tadi. Nah, mereka muncul pertanyaan, Pak Tony, kira-kira, ya, kan ada yang namanya lesbian. Ya, berarti penyuka sesama jenis wanita kan ini lesbian. Ada yang namanya homo. Penyuka sejenis sesama laki-laki. Pak, dari mana asal-usul mereka ini? Apakah Tuhan yang menciptakan mereka? Enggak. Jelas sekali kita mengatakan. Kembali ke pelajaran kita minggu lalu. Tuhan hanya menciptakan yang pertama. Satu laki-laki kan? Ada kan? Dan jelas alat kelaminnya ada itu. Ya, sebagai laki-laki. Penis dia punya tuh. Hawa. Ya. Adalah perempuan. Ya sudah pasti alat kelaminnya Hawa itu sudah pasti vagina. Artinya apa, saudara? Tidak ada alat kelamin lain yang diciptakan Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada manusia, selain daripada dua alat kelamin tadi. Penis untuk laki-laki, vagina untuk perempuan. Tidak ada sifat dan karakter di luar daripada laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan ke dunia ini. Tidak ada. Maka jawaban saya, homo, lesbian itu bukan ciptaan Tuhan. Lesbian atau homo bukan disediakan Tuhan, bukan dikehendaki Tuhan, lahir ke dunia. Lalu dari mana datangnya mereka itu, Pak? Mereka sendirilah yang merusak diri mereka. Karena mereka masih hidup dalam dosa, belum bertobat kepada Kristus. Yang artinya apa? Sebenarnya pada dasarnya Tuhan menciptakan yang laki-laki nih. Hanya cuma laki-laki. Tapi kalau dia dalam praktiknya menjadi homo, penyuka sesama laki-laki, itu karena dia orang berdosa. Karena dia orang belum bertobat. Artinya Tuhan tidak pernah menghendaki dia menjadi homo atau menjadi penyuka sesama sejenis dengan dia. Sama juga wanita. Ya. Awalnya Tuhan itu menciptakan wanita murni dengan alat kelamin, saya katakan tadi. Vagina jelas tuh. Yang artinya apa? Hawa itu disediakan oleh Tuhan untuk mencintai laki-laki Adam kan? Bukan untuk menikahi sesama wanita. Sesama Hawa kan bukan. Hawa diciptakan oleh Tuhan untuk mencintai ya lawan jenisnya, yaitu siapa? Adam. Adam diciptakan oleh Tuhan untuk mencintai ya lawan jenisnya siapa? Hawa. Bukan untuk mencintai, bukan untuk memperistri sesama laki-laki. Iya. Sesama Hawa, bukan.
Jadi ini saudara harus paham, karena ini lagi subur sekarang nih. Ya, lesbianisme ataupun juga homonisme. Dan itu adalah bentuk penyimpangan. Sebagai bukti orang itu belum bertobat kepada Kristus. Nah, maka untuk itu saudaraku, Tuhan melarang keras orang yang mau menjadi homo atau menjadi lesbian. Itu makanya dikatakan dalam Imamat pasal 26 ayat 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, kata Tuhan, maka aku akan menambahkan hukuman atasmu sampai 7 kali lipat. Berniat ini. Kalau orang masih memiliki konsep dan pemahaman yang salah bahwa seks itu hanya untuk alat komersialisasi, yaitu mencari uang sebanyak mungkin dengan membuka bisnis usaha salon plus-plus, diskotik, panti-pika plus-plus, atau hotel-hotel berbintang yang sengaja memfasilitasi orang melakukan hubungan seks di luar hubungan suami istri yang sah, maka Tuhan akan menghukum mereka-mereka itu 7 kali lipat. Maka pengusaha Kristen yang sudah bertobat kepada Kristus nggak boleh punya bisnis dan usaha di situ. Pria-pria Kristiani, wanita-wanita Kristiani tidak boleh mengambil posisi, mengambil pekerjaan menjadi WTS atau menjadi gerang, nggak boleh. Nggak boleh. 7 kali lipat hukumannya. Jadi laki-laki itu pun tidak boleh menjual dirinya ya. Karena bukan hanya perempuan hari-hari ini yang senang menjual dirinya, enggak. Laki-laki juga banyak yang menjual dirinya kok. Menjadi apa? Menjadi pacar simpanan para perempuan atau perempuan orang kaya atau istri-istri pejabat. Banyak kok kasus itu. Para pemuda Kristen nggak boleh melakukan itu. 7 kali lipat hukumannya. Termasuk juga wanita-wanita Kristiani. Gak boleh menjual dirinya untuk menjadi apa? Pemuas nafsu birahi laki-laki. Atau menjadi istri simpanan para laki-laki. 7 kali lipat loh hukumannya. Dikatakan dalam Imamat ini. Lalu bagaimana mereka yang memilih jalan hidup menjadi homo dan lesbianisme? 7 kali lipat Tuhan hukum dia. Maka pertanyaannya, adakah homo atau lesbian yang masuk surga neraka yang paling terbaik buat mereka? Ada. Orang ini harus diinjili, saya bertobat tidak masyarakat. Jadi saudara, ini penting ya. Karena perilaku lesbianisme ini sekarang sedang menjamur di mana-mana. Ya. Atau homonisme ini menjamur di mana-mana sekarang. Dan cilakanya, ada beberapa gereja-gereja tertentu, oknum-oknum pendeta dan pastor yang apa? Memberkati pula. Masalah ini. Padahal sesama laki-laki, sesama perempuan. Kemarin saya agak geleng-geleng kepala saya, geleng-geleng kepala. Baru 2 hari lalu saya nonton di berita. Rupanya mereka ini sama-sama perempuan. Cilakanya, si suaminya ini dokter loh. Si suaminya ini ngaku jadi laki-laki kan. Dia dokter, padahal dia perempuan loh. Dan mereka menikah, saudara. Ketahuannya setelah beberapa minggu. Bingung kan? Dan kasus itu banyak terjadi. Di kalangan orang-orang Kristen yang beragama Katolik Protestan, ada banyak kasus yang terjadi. Makanya ada pastor, ada pendeta yang memberkati juga. Dan itu adalah pendeta yang belum bertobat. Itu pastor yang belum bertobat. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang jadi homo atau lesbian. Nggak pernah. Yang jelas, laki-laki dengan alat kelamin, iya. Penis, perempuan dengan alat kelamin, vagina. Dan ingat tadi, jangan lupa ya, bencong juga nggak ada diciptakan Tuhan. Maka janganlah salah satu jangan ada di antara saudara yang memiliki konsep yang salah ini, apalagi memiliki perilaku atau bisnis dan usaha sesat seperti yang saya sebutkan ini. Karena kenapa? Itu pasti akan dihukum oleh Tuhan. Saudaraku, Amsal pasal 6 ayat 29 berkata, demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Artinya apa?
perzinahan yang dilakukan oleh suami istri, ya, kepada suami orang lain, kepada istri orang lain, juga pasti dihukum oleh itu. Tidak boleh. Nah, ini perlu saudara pahami loh ya. Supaya nanti apa? Dalam rumah tanggamu, engkau bisa diberkati oleh Tuhan. Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini membuka konsep dan pemahaman saudara makin lebih benar. Memahami seks. Janganlah pahami seks itu dengan konsep yang salah. Karena nanti saudara akan mempraktekannya dengan cara yang salah. Jaga hati, pikiran, perasaanmu. Juga jaga tindak tandukmu. Dan juga hidup, jaga hatimu dengan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sekali lagi ingat, terlalu banyak hukuman demi hukuman yang akan Tuhan kenakan kepada orang yang memiliki konsep dan pemahaman seks yang salah, apalagi yang mempraktekkan seks itu di tempat yang salah, artinya belum menjadi suami istri.